Horas, Bali G Academy datang lagi ke hadapan Anda ya, menjelang sidang PK ya. Mudah-mudahan minggu ini dimulai dan minggu depan saya bisa maju untuk membongkar semua rekayasa ya yang sangat barbar, brutal dan paling biadab ya, yang pernah terjadi di seluruh dunia. Ya, rekayasa barbar, brutal, biadab itu dilakukan oleh para jaksa bajingan, para polisi bajingan, yang dibayar gajinya oleh rakyat setiap bulan sampai mereka pensiun, sampai mati, kalau mereka tidak dipecat ya. Jadi inilah tragisnya nasib rakyat Indonesia ya, memiliki polisi bajingan, jaksa bajingan ya, yang sangat biadab, memanipulasi barang bukti digital untuk menersangkakan, mendakwa, menuntut, memidana rakyat demi kepentingan karir mereka. Tanpa nurani, mereka merekayasa kasus demi karir rekayasa mereka. Inilah ya oknum-oknum, kalau masih kita bisa bilang oknum ya, paling bejat ya, paling biadab, paling bajingan ini di Indonesia ini. Saya sudah minta baik-baik kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo supaya tanggapi itu Dumas Presisi yang saya laporkan 37 bukti ilmiah rekayasa oleh oknum polisi bajingan ya, Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, Krisna Murti sebagai Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016, ahli forensik digital ya, AKBP saat itu Muhammad Noal Azhar, dan ahli forensik digital sipil yang ditunjuk oleh mereka untuk memanipulasi barang bukti digital, Christopher Harimanrianto ya. Keempat bajingan ini sudah saya laporkan lewat Dumas Presisi, yang juga dibuat sendiri ya, diluncurkan sendiri kata-kata presisi oleh Kapolri itu, tetapi hasilnya nihil ya. Kapolri ini masih, jiwa pengecutnya masih sangat kuat ya. Dia hanya ingin menjadi Kapolri, tetapi kewajiban dia, kewenangan dia untuk menumpas oknum-oknum bajingan yang ada di institusinya ya, tidak dia lakukan. Dia berdiam diri ya, tidak mau tahu dengan nasib rakyat, direkayasa oleh para polisi bajingan tersebut, dan dia diam berarti dia berpihak pada rekayasa itu ya. Dia tidak mau tahu dengan nasib rakyat. Apa yang dia inginkan adalah jabatan. Setelah Kapolri saya ingin Kapolri lagi, setelah Kapolri saya ingin Mendagri, saya ingin Dubes segala macam, sampai mati dia ingin jadi pejabat untuk digaji rakyat ya, fasilitas dari rakyat. Inilah ya mentalitas para pejabat di Indonesia ini ya. Makanya kita tuntut Prabowo nanti setelah 20 Oktober bulan ini, jangan pernah pakai lagi oknum-oknum bajingan ini, Pak. Terutama Tito Karnavian. Kalau sampai Anda masih memakai dia sebagai menteri, berarti Anda berpihak pada perekayasa kasus, pada jenderal pengkhianat ya. Kami tidak rela ya, pajak kami untuk membayar jenderal bajingan itu ya, Tito Karnavian ini. Bagaimana dia sebagai Kapolda Metro Jaya ya, menghasilkan produk resmi yang namanya video CCTV rekayasa lewat tangan siapa? Tangan ahli kotor ini. Siapa itu? Si Muhammad Noal Azhar dan Christopher Harimanrianto. Muhammad Noal Azhar sekarang setelah merekayasa berhasil ya, mungkin bukan hanya kasus ini ya, pasti banyak kasus lain. Naik jabatan dia dari kepala subdit
komputer forensik menjadi sekretaris pusat laboratorium forensik Bareskrim Mabes Polri. Ya. Itulah luar biasanya ya para pengkhianat rakyat ini malah menikmati keringat dari rakyat, gaji dari rakyat. Dengan rekayasa mereka naik jabatan. Kalau Presiden Prabowo masih memakai, terutama Tito Karnavian ini sebagai menteri, maka Anda secara diametral menjadi musuh rakyat. Harusnya Anda bongkar ini, ya, karena rezim Jokowi tidak mampu, ya, ganti itu Kapolrinya. Cari Kapolri yang tegas, berwibawa, punya wewenang, berani. Kalau tidak ada dari polisi, angkat dari yang lain, gitu. Angkat dari sipil atau TNI, gitu. Agar membersihkan ini, ya, oknum-oknum bajingan ini, terutama itu yang masih aktif, Krisnamurti, ya. Irjen itu, ya, jenderalnya hasil rekayasa, ya, sampai sekarang itu apa yang terjadi pada dia, sakit-sakitan mungkin. Ya, ada dapat info dari seorang wartawan ini si Krisnamurti udah sakit-sakitan dia, ya, sudah berpikir ini bagaimana ini kalau dibongkar siasat saya bagaimana untuk apa membersihkan diri supaya jangan kena pecat seperti Firdy Sambo. Tidak bisa Krisnamurti. Ya, rakyat akan menuntutmu, ya, tangan kotormu, ya, memidana, menersangkakan Jessica Kumala Wongso, memasukkan dia ke sel tikus dengan bukti video CCTV rekayasa. Ya, saya ingin keluargamu malu memiliki kau. Ya, orang tuamu kalau masih hidup malu memiliki anak tukang rekayasa, pengkhianat rakyat seperti kau. Ya, kaulah polisi paling bajingan kau di seluruh dunia ini. Ya. Tampil kau kalau berani kau. Sekarang kau. Tuntut saya kalau berani. Kau jangan dipojokan itu aja kau. Saya bongkar nanti namamu di pengadilan. Ya. Di sidang PK nanti saya akan meminta hakim, ya, untuk menghadirkan kedua ahli forensik bajingan ini, Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, karena tangan kotor dia yang merekayasa ini, ya. Bagaimana video CCTV, ya, dari yang dihasilkan, ya, atau menjadi output dari DVR F1 161S, ya, FD 161S Telview. Ya, coba saya periksa dulu. Nah, ini dia, ya, yang digunakan sistem CCTV yang digunakan di Cafe Olivier pada tahun 2016. Kita lihat, ya, video compressionnya H264 atau sering dikenal dengan AVC, ya, Advanced Video Coding. Nah, inilah keluarannya, ya, 1920 1080, ya, 1920 pixel lebar, 1080 pixel tinggi. Ya, ini sangat tajam ini kalau kita kalikan lebar kali tinggi, ya, panjang kali lebar, ya, atau lebar dikali tinggi, itu 2 jutaan pixel, ekivalen 2 MP, ya, 2 megapiksel per frame. Bayangkan ini sangat tajam ini, ya. Terus setelah itu 16 channel, ya, 16 channel. Terus frame rate-nya hanya ada 2 pilihannya, ya. 25 fps, ya, PAL, ya, Phase Alternating Lines, ya, 25 fps ini yang digunakan pada saat ini yang disetting, ya. Dari BAP kita lihat 25 fps, malah diturunkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar, ya, dari 25 menjadi 10. Ya. Bayangkan itu, ya. Dan diturunkan resolusinya, outputnya, ya, 1920 1080, sesuai dengan poin 27 Muhammad Noah Al-Azhar juga sama ini, dengan output dari DVR Telview ini 1920 1080, malah diturunkan resolusinya supaya kabur, ya, untuk menutupi hasil animasinya, ya, menjadi 960 576, ya, dari 2 jutaan pixel per frame menjadi cuma setengah juta pixel per frame. Artinya apa? Ada 1,5 juta pixel tiap frame yang sengaja dihilangkan untuk membuat semua objek dalam video itu menjadi kerdil. Ya, ketika dia zoom, maka semua menjadi kabur, ya, untuk menutupi hasil animasinya, hasil rekayasanya. Dia buatlah menjadi kabur sehingga semua hakim, pengacara malah menjadi tergiring, ya, oleh rekayasanya. Bayangkan, ya.
Polisi harusnya membuat perkara menjadi terang, lebih terang kalau bisa, kalau mampu. Ini malah apa? Menghancurkan resolusi itu, membuat kabur sebuah perkara, menganimasi, mengabur-ngaburkan. Semua dalam digital forensik, kalau semua sudah dikaburkan, semua sudah dianimasi, dengan sengaja dikaburkan dengan teknik downscaling, pakai software apa itu di BAP-nya itu, e-write-soft, dia bilang transcoding, padahal itu dia lakukan untuk menurunkan resolusi. Inilah, sekarang jabatannya dia Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Dulu dia Ketua Laboratorium Komputer Forensik. Bayangkanlah mentalitas manusia bejat, manusia bajingan seperti Muhammad Noah Al-Azhar ini, rela dia, harusnya tugasnya merawat, menjaga, mereservasi, mempertahankan resolusi atau data, malah dihancurkan. Dan di persidangan dia selalu mengatakan, saya melakukan algoritma untuk membuat cerah sebuah video menggunakan algoritma super resolution. Manusia penipu, gitu ya. Bagaimana dia menggunakan algoritma super resolution kalau dia sendiri yang menghancurkan resolusi itu, membuat kabur. Inilah manusia paling bejat. Harusnya Kapolri itu dengan tegas bersihkan institusimu itu dari oknum-oknum pengkhianat rakyat seperti ini. Tapi kau malah pengecut. Itu loh. Untuk apa kau duduk di situ, Listio Sigit Prabowo? Tugasmu bukan untuk ongkang-ongkang di situ. Bersihkan nama baik institusimu. Bukan apa-apa, itu institusimu 114 triliun. Dibayar rakyat tiap tahun. 114 triliun per tahun. Anggaran kepada kalian, Listio Sigit Prabowo. Malah kerjaan anak buahmu, malah justru memanipulasi, merekayasa barang bukti digital. Di kamera 7, kamera 9, kamera 5, kamera 4, 3, 2, 1, 17, kamera 15 di pantry, itu semua sudah produk penghancuran resolusi oleh Muhammad Noah Al-Azhar, anak buahmu itu. Malah jadi pejabat sekarang. Bagaimana kau, Listio Sigit Prabowo? Bagaimana mentalitasmu ini sebagai Kapolri? Kalau kau berpihak pada pengkhianat rakyat itu, berarti kau sendiri pengkhianat rakyat itu. Lebih dari 3 kali, 5 kali sudah saya laporkan ke Dumas Presisi. Bungkam kau, ya sudah. Kita bongkar aja sekalian di sidang PK nanti, Saya akan tunjuk, akan bongkar satu persatu rekayasa kalian ini. Saya sudah baik-baik supaya jangan sidang PK. Sebaiknya karena rekayasa ini dimulai dari Polda Metro Jaya 2016, institusimu yang merekayasa, harusnya kau perbaiki, harusnya kau minta maaf sebagai institusi merekayasa, gitu loh. Jadi kau benahi, kau tangkap mereka langsung, karena dari laporan saya 37 bukti itu sudah bukti tak terbantahkan itu. Gitu, mereka merekayasa, tapi kau diam, berarti kau ingin mempermalukan institusimu di depan publik, bahkan di depan dunia nanti, karena ada pers nanti internasional yang akan meliput betapa brutal barbar-biadabnya institusimu itu, gitu loh. Kau kan harusnya, karena rekayasa itu dilakukan institusi kami, kamilah yang membenahi, kamilah yang mengajukan PK untuk menuntut bebas Jessica. Dan berjanji jangan pernah ada lagi rekayasa barang bukti digital semacam ini. Itulah sebagai rasa terima kasihmu kepada rakyat yang menggaji kau setiap bulan, yang kau makan setiap hari, isi perutmu itu semua dari keringat rakyat itu beserta keluargamu. Gitu loh. Itu harusnya kau rasa terima kasih. Kau tangkap itu Krisnamurti, tangkap itu Tito Karnavian, jenderal bajingan itu, meskipun dia masih Mendagri aktif, tangkap langsung. Jangan peduli lo. Yang penting kau berpihak pada rakyat. Apalagi cuma Kombes Pol ini, Muhammad Noah Al-Azhar, langsung gulung dia. Dengan si ahli kotor itu, penipu juga dari sipil yang ditunjuk oleh Tito Karnavian. Siapa itu? Christopher Hariman Rianto, pengurus asosiasi forensik digital itu. Asosiasi yang sering dipakai di pengadilan. Tapi ketuanya
dan pendirinya adalah penipu Muhammad Nual Azhar. Ya, jadi kalau kau masih sayang sama Republik ini, Listio, kau bergerak sekarang, minta maaf kau sama rakyat daripada dipermalukan nanti. Ya. Minggu depan saya permalukan. Ya. Saking brutalnya si penipu polisi bajingan ini ya, si Muhammad Nual Azhar, semua dikabulkan, diturunkan resolusinya. Ya, harusnya cuma 12 meter itu jarak meja 54 ya, dari kamera 7 ya, jadi semua kabur karena perbuatan yang sangat brutal ya. Wih, luar biasa, dikabulkan semua untuk menutupi pergerakan-pergerakan Jessica. Itu yang sebenarnya fakta sesungguhnya disembunyikan. Ya, untuk apa dikaburkan? Ya, untuk menggiring hakim dengan rekayasa mereka, dengan narasi mereka, gitu loh. Ya, menutupi juga pergerakan Mirna Salihin mengambil sedotan yang harusnya dari atas meja, gitu loh. Dia buat dikaburkan secara spasial, ya, menjadi dari 2 juta piksel menjadi setengah juta piksel. Frame rate-nya pun, laju frame-nya harusnya output dari DVR itu, teleview itu 25 atau 30, malah dia turunkan jadi 10. Mereka dua ini, khususnya untuk di kamera 57 ya, kamera 7 untuk menangkap meja 54. Sehingga video tersebut putus-putus. Harusnya pergerakan tangan Mirna Salihin bisa tertangkap dengan jelas ya. Terus seberapa lama si Hani itu meminum kopi itu di meja 54, itu tertangkap dengan jelas, malah dikabulkan dengan oleh manusia licik ini, manusia-manusia bajingan ini. Sisa kopi yang diminum Mirna Salihin maupun Hani ya, baik diminum oleh si para pelayan di Cafe Olivier, katanya mereka mengaku meminum atau mencicip, itu bisa dijejak dengan baik harusnya. Ini malah dikabulkan, malah bahkan kamera 4, 3, 2, 1 untuk menjejak itu kopi, sisa kopi ya, dan warna kopi yang diminum Mirna Salihin, itu malah dibuat menjadi keabuan. Harusnya video tersebut video berwarna 3 kanal YUP, malah dibuat menjadi keabuan, menjadi 1 kanal saja. Ini Pak, produk rekayasa Mabes Polri ya, karena ini kepala laboratorium forensik ya, Bareskrim Mabes Polri ini, Muhammad Nual Azhar ini, yang dipakai oleh Tito Karnavian pada saat dia Kapolda Metro Jaya 2016, dan Juni 2016 langsung dia jadi Kapolri. Coba ya, inilah bejatnya si Tito Karnavian itu kan. Harusnya kan dia tidak layak jadi Kapolri gitu loh, manusia licik seperti ini, apalagi menjadi Mendagri. Makanya saya minta kepada Prabowo, jangan pakai orang ini, bahkan tangkap pecat ini Tito Karnavian, ini manusia sampah ini, gitu loh. Kalau Anda tidak berani menangkap dia, berarti Anda mentalnya sama pengecutnya dengan si Listio Sigit Prabowo ya. Gitu. Anda sebagai presiden katanya jenderal yang siap mati, siap tempur di lapangan, ya janganlah takut sama Tito Karnavian ini. Ya buktikan bahwa Anda jenderal tempur gitu loh. Gitu aja. Kalau sampai ini orang Anda angkat lagi jadi menteri, ya sama aja Anda sama dengan Tito Karnavian, bermusuhan dengan rakyat, mendukung rekayasa ini gitu. Anda harus siap tempur, siap mati untuk Republik ini, Pak Prabowo. Tangkap ini, pecat ini orang-orang ini, pengkhianat rakyat ini, bersihkan ini, Polri ini, dari oknum-oknum busuk. Karena si Listio Sigit Prabowo ini sebagai Kapolri nggak ada ini apanya ini, dia mau aman-aman aja nih. Setelah dari Kapolri, nanti dia berharap untuk Anda perpanjang Listio Sigit Prabowo nih, terus Anda angkat dia jadi menteri, gitu loh. Walaupun nggak ada prestasinya ini si Listio Sigit Prabowo, prestasinya prestasi mental banci, ya. Mental pengecut, gitu loh. Ya, sudah kita permalukan, terus kita lapor dulu Mas Presisi, omong kosong mulutnya ini. Padahal waktu mencalonkan sebagai Kapolri, mulutnya yang paling jago ngomong. Tidak ada tempat lagi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Cuma ngomong. Siapapun bisa omong kosong seperti itu ya, prakteknya yang dinilai oleh rakyat.
Begitu juga Pak Prabowo, ya. Anda sebagai Presiden Republik Indonesia nanti pilih jaksa agung yang tegas, gitu loh, yang berani membersihkan oknum-oknum jaksa pengkhianat, ya, seperti siapa ini, si Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Karpalo, Haribowo, Mailani Wuwung, ya. Siapa satu lagi itu, Waktu Oktaviandi, yang sengaja, ya, bekerja sama dengan Tito Karnavian dan Krishnamurti ini untuk menyajikan video CCTV rekayasa di persidangan dan berdrama dengan para ahli bejat ini, bajingan ini. Apakah otentik? Tidak ada penyisipan, tidak ada pemotongan padahal isi flash disk di tangan Ardhito, jaksa bajingan ini, sudah berubah waktu demi waktu di tangan dia. Kadang isi flash disk di CCTV 3, kadang 2, kadang 3, CCTV 7, kadang 2, kadang 4, CCTV 9 isi foldernya, kadang 2, kadang 3, jumlah folder kadang 11, kadang 13. Ini kan bejat ini, bajingan ini, ya, untuk memenangkan kasus. Dia naik sekarang pejabat, ya, saat itu langsung naik dia jadi kepala kejaksaan negeri, langsung naik jadi aspidum atau aspidsus orang ini, kejaksaan tinggi, sekarang di kejaksaan agung. Bayangkan mentalitas bejat bajingan seperti ini menjadi pejabat teras di kejaksaan agung, ya, menipu di persidangan demi karir dia. Bayangkan Pak Prabowo, ya, isi barang bukti digital flash di situ bisa berubah-ubah di tangan para jaksa kotor ini. Bayangkan mentalitas penegak hukum di Indonesia ini, Pak Prabowo. Dulu. Bersihkan ini, angkat jaksa agung yang mau membersihkan yang jaksa-jaksa kotor ini. Kalau Anda ingin disayang rakyat, ya. Tetapi kalau Anda ingin dibenci rakyat, angkat saja Tito Karnavian itu jadi menteri. Dan angkat jaksa agung kotor lagi, yang tidak mau membenahi institusinya, ya. Maka Anda akan menjadi musuh rakyat. Ya, Anda tidak dikenal sebagai presiden yang membela kepentingan rakyat, tapi kepentingan kekuasaan. Gitu aja Pak Prabowo, ya. Kalau Anda menonton ini atau siapapun yang dekat dengan Anda menonton ini, semoga mengingatkan Anda, jangan pernah angkat jaksa-jaksa kotor ini, polisi-polisi bajingan ini. Ya. Ribak semua, gitu. Anda katanya jenderal tempur, siap mati. Ya, 10 kali mati pun siap. Gitu. Ya, mulailah dengan menangkap orang-orang ini. Gitu. Ya, setelah kita bongkar nanti di pengadilan, peninjauan kembali, langsung Pak Prabowo. Oke pemirsa, ya, sekian dulu dari kami, Bali G Academy, di tepian Danau Toba yang indah. Semoga Pak Prabowo dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ya, menjadi presiden yang benar-benar membenahi hukum, penegakan HAM, dan menangkap, meringkus orang-orang ini, bukan malah memeliharanya. Ya, kalau dia ingin disayang rakyat, kalau ingin dibenci rakyat, ya silahkan, ya, itu pilihanmu, pilihan hidupmu, ya, gitu, silahkan, kan gitu kan. Oke, sampai jumpa lagi. Horas.